Start News. Start News, jendela informasi Anda. Bode Tanjung terpilih menjadi Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal gelar Musabaqah Tahfizul Quran di Masjid Agung Nur Al-Nur. Warga keluhkan aktivitas tambang liar di sepanjang Sungai Batang Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda, semua layak jadi berita. Kembali hadir Start News edisi 6 Desember 2021 dengan sajian berita seputar Sumatera Utara, khususnya Bumi Kodral Sambilan dipersiapkan oleh tim redaksi Start News bersama saya Nur Ismi Desita. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda di Madinah 24 jam. Ya, kita ke berita yang pertama. Bode Tanjung terpilih menjadi Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia atau KWRI Kabupaten Mandailing Natal periode 2021 hingga 2024. Bode terpilih secara aklamasi melalui musyawarah cabang atau muscap kedua KWRI Mandailing Natal di KP1 Jalan Lintas Timur Penyambungan pada Minggu 5 Desember 2021. Selain dihadiri pengurus KWRI periode 2014 hingga 2017, kegiatan yang berlangsung dari pagi sampai siang ini juga dihadiri Koordinator Daerah atau Korda KWRI DPD Sumatera Utara, Kemas Edi Junaidi bersama dua pengurus lainnya dan calon Ketua KWRI Mandailing Natal Bode Tanjung. Acara diawali dengan penyerahan berkas calon ketua dari panitia pelaksana Muhammad Nuh dan Yusren Lubis dan diterima langsung Ketua Caretaker Muscap KWRI Mandailing Natal Takdir Siregar. Kemudian dilanjutkan penetapan calon satu orang dan menetapkan sistem pemilihan melalui aklamasi. Selanjutnya berkas diserahkan kepada Koordinator Daerah DPD KWRI Sumatera Utara, Kemas Edi Junaidi, untuk memimpin sidang penetapan Bode Tanjung sebagai Ketua KWRI periode 2021 hingga 2024. Ketua Caretaker Muscap KWRI Mandailing Natal Takdir Siregar menyampaikan, Muscap KWRI berjalan dengan baik dan lancar. Dari awal pihaknya sudah membuka pendaftaran untuk calon ketua mulai tanggal 1 hingga 4 2021. Selama proses pendaftaran yang mengambil formulir ada 3 calon. Setelah diverifikasi ternyata hanya 1 orang yang memenuhi persyaratan, yaitu Bode Tanjung. Itu sebabnya panitia memastikan pemilihan dilakukan secara aklamasi. Takdir mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan senior-senior KWRI yang telah ikut menyukseskan muscap dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Korda KWRI DPD Sumatera Utara yang telah hadir dan memberikan motivasi kepada seluruh pengurus KWRI Mandailing Natal. Dari awal kita sudah membuka jadwal pendaftaran mulai dari tanggal 1 Desember sampai 4 Desember. Namun yang mengambil formulir ada 3 calon. Dan setelah diadakan panitia, diserahkan ke caretaker, ternyata cuma 1 yang lulus verifikasi. Dan setelah berjalannya verifikasi, maka dipastikan caretaker acara yang ini aklamasi karena cuma 1 yang verifikasi. Itu saudara bertanggung. Ya mungkin kita dari tim caretaker hanya mengucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya penanggung jawab acara Bang Muhammad Nur dan Bang Yusren dan juga para senior-senior KWRI
yang ikut serta memberikan dukungan dan waktu hingga acara museum ini berjalan dengan sukses tanpa ada gesek-gesekan dari pihak manapun. Alhamdulillah berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Dan satu lagi ucapan terima kasih saya kepada rombongan Polda Sumut yang sudah berhadir di acara dan begitu memberikan motivasi kepada seluruh kawan-kawan KWRI yang berhadir dalam acara. Sementara Ketua KWRI terpilih, Bode Tanjung juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus KWRI Mandailing Natal yang telah memberikan amanah untuk menjadi Ketua KWRI Mandailing Natal periode 2021 hingga 2024. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pengurus KWRI lama yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memegang amanah menjadi Ketua KWRI periode 2021 sampai dengan 2024. Dan selanjutnya kami masih fokus terhadap penyusunan kepengurusan, dievaluasi yang mana kira-kira yang terbaik untuk organisasi KWRI ke depan. Selanjutnya pihaknya masih fokus pada penyusunan struktur kepengurusan KWRI Mandailing Natal. Koordinator Daerah KWRI DPD Sumatera Utara Kemas Edi Junaidi berharap Muscap KWRI Mandailing Natal menjadi langkah awal konsolidasi organisasi. Pihaknya mengapresiasi kerja panitia yang telah melaksanakan Muscap dengan baik. Kemas Edi Junaidi juga berharap terpilihnya Bode Tanjung sebagai Ketua DPC KWRI Mandailing Natal akan membawa warna baru. Artinya KWRI Mandailing Natal bisa bersinergi dengan pemerintah dan organisasi lain. Ya, kita berharap dengan pelaksanaan musyawarah cabang KWRI Kabupaten Mandailing Natal, artinya ini langkah awal daripada konsolidasi organisasi Komite Wartawan Reformasi, dan kita cukup mengapresiasi kerja daripada panitia pelaksana yang berhasil melakukan pelaksanaan Muscap yang digelar pada hari ini. Dan ini kita walaupun pada saat awal-awalnya ada gesekan-gesekan sedikit, itu adalah bunga-bunga daripada suatu organisasi. Ketika organisasi ini ingin besar dan ingin dikenal oleh masyarakat, terkhusus di Kabupaten Mandailing Natal. Dan kita berharap dengan dilantiknya, dengan terpilihnya Bung Bode Tanjung sebagai Ketua DPC KWRI Kabupaten Madinah, ini akan membawa warna baru di Kabupaten Madinah. Artinya bisa bersinergi dengan pemerintah juga dengan organisasi profesi yang lain. Kita berharap juga sekali lagi laksanakanlah apa yang menjadi amanah diberikan oleh kawan-kawan untuk memimpin DPC KWRI Kabupaten Mandailing Natal. Kemas berpesan agar ketua terpilih melaksanakan amanah organisasi dengan baik. Reporter Lokon melaporkan untuk Start News. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal gelar musabaqah tahfizul Quran di Masjid Agung Nur Al-Nur. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Start News di lokasi acara. Nah, seperti apa perkembangan terkait acara pembukaan tahfizul Quran saat ini? Baik, sahabat Start FM, kembali kami laporkan dari lapangan Masjid Nur Al-Nur bahwa hari ini ada pembukaan musabaqah tahfizul Quran. Ini sebelumnya disampaikan pidato Bupati Mandailing Natal diwakili oleh Sekretaris Daerah Gozali Pulungan. Dalam arahan Bupati Mandailing Natal, dia memperkenankan dan menyampaikan titip salam dan permohonan maaf kepada para ustadz, para ulama yang hadir di tengah acara ini karena Bupati dan Wakil Bupati tidak berkesempatan hadir di lokasi pembukaan ini. Nah, sahabat Istri Bupati dalam hal ini menyampaikan pada momen ini sangat berharga. Dia menyampaikan dalam arahan dan bimbingannya dalam rangka pembukaan acara musabaqah tahfizul Quran tingkat kabupaten yang berlangsung tahun ini 2021 yang berlangsung 6 Desember 2001. Dia menyampaikan bahwa daftar di sini maksudnya
banyak yang baik. Sahabat STTPM, di sini kami sampaikan bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natal juga hadir pada kesempatan ini, juga para pejabat dan kepala OPD di pemerintah Kabupaten Natal, termasuk pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Natal dan juga Ketua BKM Masjid Nur Al-Nur yang kebetulan hadir juga bersama di Masjid Nur Al-Nur pada acara pembukaan Musabaqah Tahfizul Quran, dan juga para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hadirin kaum muslimin dan sahabat STTPM, Musabaqah Tahfizul Quran yang sangat dimuliakan ini, maksudnya di Masjid Nur Al-Nur ini kita selanjutnya tidak boleh kita lupakan adalah sikap kita sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tepatnya diharapkan di kemudian hari. Dan ini dia, kita langsung saja tadi kita sudah melihat sambutan dari Bupati Mandailing Natal. Selanjutnya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaat beliaulah yang sangat kita harapkan di yaumil mahsyar kelak nanti. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk senantiasa meningkatkan keimanan. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio untuk kita ikuti laporan berikutnya nanti. Kembali ke studio, rekan Ismi, ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, terima kasih reporter kita atas laporannya. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menggelar kegiatan Musyabakoh Tahfizul Quran atau MTQ, golongan Hafiz Quran tingkat Mandailing Natal di Masjid Agung Nur Al-Nur, Desa Perbangunan Kecamatan Panyabungan pada Senin 6 Desember 2021. MTQ ini akan digelar hingga 9 Desember 2021. Pembukaan MTQ tersebut dihadiri Ketua MUI Mandailing Natal Haji Mahmudin Pasaribu, Ketua BKM Masjid Agung Nur Al-Nur Muhammad Amin Rangkuti, para unsur Forkopimda Mandailing Natal, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, alim ulama dan tokoh masyarakat. Musabaqah Tahfizul Quran tingkat Kabupaten Mandailing Natal tahun 2021 ini diikuti peserta dari berbagai lembaga pendidikan tahfiz yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, baik yang mewakili lembaga pendidikannya sendiri maupun mewakili kecamatan. Menurut Ketua Panitia, Ghazali, puluhan peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti MTQ tersebut tercatat sebanyak 290 orang. Rinciannya peserta putra sebanyak 106 orang dan peserta putri sebanyak 184 orang. Ya, bisa hadir pada momen yang sangat berharga. Ghazali mengungkapkan peserta yang berhasil menjadi terbaik 1 sampai harapan 3 akan mendapat trofi, piagam penghargaan dan uang pembinaan. Saat membuka kegiatan religius tersebut, Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal Ghazali Pulungan mengatakan tahfiz Al-Quran merupakan wahana untuk menumbuhkan semangat membaca dan mempelajari Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar dijadikan pedoman hidup dalam menghadapi derasnya pengaruh globalisasi dewasa ini bagi umat Islam, terutama bagi anak-anak dan generasi muda. Untuk mewujudkan harapan tersebut, kata Ghazali, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menggalakkan berbagai program dan kegiatan keagamaan seperti kegiatan maghrib mengaji, pembinaan MDTA, TPA, dan pondok pesantren. Ghazali juga berharap ada panggilan moral bagi para orang tua, pengurus lembaga pendidikan, majelis guru, serta seluruh lapisan masyarakat dan aparat pemerintah untuk bersama-sama mendorong dan memotivasi anak-anak dan generasi muda untuk terus belajar dan menghafal Al-Quran, serta memakmurkan masjid dan musola dengan berbagai aktivitas keagamaan. Dengan demikian, kata Ghazali, ke depan akan lahir generasi yang cinta masjid dan gemar membaca Al-Quran, sehingga akan tercapai semangat dan semboyan untuk mewujudkan Mandailing Natal sebagai negeri beradat, taat beribadat. Reporter Sapar melaporkan untuk Start News.
Baik, sahabat Start News, kita kembali menghubungi reporter kita terkait perkembangan di lapangan. Ya, bagaimana tanggapan Sekretaris Daerah terkait kegiatan Musabakoh Tahfizul Quran ini? Sahabat STPM, kembali kami laporkan dari Masjid Agung Nur Alan Nur, pelaksanaan pembukaan Tahfizul Quran yang ke-7 tahun 2021. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan ini untuk meningkatkan kualitas iman dari masyarakat Mandailing Natal, khususnya pemahaman terkait dengan Al-Quran. Saat ini kita sudah berada bersama Pak Sekda Kabupaten Mandailing Natal yang mewakili Bupati Mandailing Natal dalam membuka acara ini. Kita coba wawancara sama Pak Sekda, kami persilakan Pak Sekda. Ini Pak Sekda, kami mohon untuk disampaikan maksud dan tujuan dari pelaksanaan ini, lalu arahnya bimbingan dari Kabupaten tadi. Terima kasih. Musabakoh Tahfizul Quran ini kita selenggarakan untuk yang ke-7 kali tahun 2020 ini. Sebagaimana tadi disampaikan melalui arahan bimbingan Pak Bupati bahwa lomba ataupun musabakoh Tahfizul Quran ini adalah salah satu wahana untuk mempertahankan nilai-nilai Al-Quran khususnya dan umumnya nilai-nilai agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Karena para penghafal-penghafal Al-Quran inilah yang kita harapkan menjadi pewaris dan juga mempertahankan keaslian dan keutuhan Al-Quran sebagai tuntunan hidup bagi kita umat Islam. Dan kedepannya kita harapkan ini terus setiap tahun akan kita laksanakan, bahkan kita tingkatkan sehingga melalui forum ataupun lomba ini pemerintah Kabupaten Mandailing Natal khususnya dan masyarakat Mandailing Natal umumnya lebih dikenal di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Dan kita yakin dengan kemampuan para tahfiz kita akan mampu berbicara di tingkat provinsi maupun tingkat nasional nantinya. Ini yang kita harapkan. Pesertanya dari mana saja? Pesertanya dari seluruh kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah lebih kurang 290 orang. Jadi dari tahun ke tahun animo masyarakat tetap meningkat dari tahun ke tahun. Jadi kita harapkan ke depan akan lebih meningkat lagi. Dan akan kita tingkatkan lagi. Itu lihat visi dan misi Bapak Bupati Mandailing Natal, yaitu akselerasi menuju Mandailing Natal, akselerasi pembangunan menuju Mandailing Natal yang kompetitif, mandiri, dan bermartabat. Ini yang kita harapkan. Terima kasih Pak Sekda. Baik, terima kasih kembali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, terutama dalam masa pandemi ini. Terima kasih Pak Sekda. Baik sahabat STPM dimanapun Anda berada, kembali kami sampaikan demikian tadi. Kita sudah wawancara dengan Sekretaris Daerah, yaitu Pak Gotali Pulungan yang mewakili Bupati Mandailing Natal dalam hal membuka Musabakoh Tahfizul Quran yang ke-7 di tahun 2001 ini. Dan dalam hal ini juga disampaikan tadi diserahkan juga bantuan dari pemerintah Kabupaten Natal terhadap beberapa anak yatim lewat BKM Masjid yang berada di Kabupaten Mandailing Natal. Demikian liputan live report ini kami hadirkan, bahwa kegiatan ini adalah report ini dipersembahkan oleh tim redaksi Start News bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal. Kami kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas laporannya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga keluhkan aktivitas tambang liar di sepanjang Sungai Batang Natal. Namun setelah pariwara berikut ini akan kami sampaikan informasinya untuk Anda. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tambang emas ilegal di sepanjang Sungai Batang Natal, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal belum tersentuh penegak hukum. Sebab sudah bertahun-tahun aktivitas tambang emas beroperasi di sungai tersebut. Akibatnya warga yang bermukim di bantaran Sungai Batang Natal mulai dari Kecamatan Batang Natal sampai Natal resah karena sungai keruh. Tambang emas ilegal yang sudah bertahun-tahun menggunakan alat berat atau ekskavator seolah tidak ditangani aparat penegak hukum.
Dalam hal ini Polres Mandailing Natal dan Polda Sumatera Utara. Berdasarkan pantauan di sepanjang Sungai Batang Natal, sudah tak pernah lagi ditemui air sungai yang jernih seperti sedia kala, mulai dari Kecamatan Batang Natal sampai Kecamatan Natal. Aktivitas pertambangan emas ilegal di sepanjang aliran Sungai Batang Natal berdampak negatif bagi warga di bantaran sungai. Rahman, warga Kecamatan Ligabayu, mengatakan praktik itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Awalnya, kata dia, masyarakat hanya menggunakan dulang atau manual. Namun 5 tahun terakhir aktivitas penambangan menggunakan alat berat dan merusak ekosistem air sungai karena limbah pembuangan aktivitas pertambangan. Dampaknya tidak main-main, warga yang bermukim di hilir Sungai Batang Natal menderita akibat tak lagi dapat memanfaatkan air secara maksimal untuk kebutuhan hidup. Air sungai tercemar, keruh, dan berbau sehingga tidak layak dikonsumsi. Warga menduga ada orang besar di belakang bisnis tambang ilegal di Kecamatan Batang Natal, sehingga patut diduga aparat kepolisian tak berkutik menindak praktik bisnis tambang emas ilegal. Di samping menyulitkan warga untuk memperoleh sumber air bersih, aktivitas tambang di sepanjang aliran sungai itu juga merugikan para nelayan, sebab Sungai Batang Natal bermuara ke Laut Natal. Izal, nelayan yang tinggal di Kelurahan Pasar 2 Natal, keberatan karena keruhnya Sungai Batang Natal, sehingga mempengaruhi aktivitas mereka yang berada di hilir sungai ini. Izal berharap pemerintah daerah turun tangan untuk menertibkan tambang emas ilegal yang ada di Batang Natal. Reporter Erwin melaporkan untuk Start News. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Start News edisi hari ini. Jangan lupa sahabat Start News, untuk berita terbaru kami Anda bisa membaca di www.startnews.co.id. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan kata. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News. Start News, jendela informasi Anda.